Ministry. Amin. Shalom semua. Shalom. Shalom. Happy Sunday. Selamat memuji Tuhan Yesus yang sangat baik. Saya percaya kuasa Tuhan. Saya percaya janji Tuhan. Amin. Biarlah menjadi berkat bagi setiap pemirsa sekalian. Tuhan Yesus dipermuliakan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kuasa-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang kelam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Amin. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, kami percaya padamu. Amin. Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu. Kami tidak ragu akan kuasa-Mu. Kami yakin akan firman-Mu. Apa yang Tuhan sabdakan, itu ya dan amin. Terjadilah sesuai dengan iman kami kepadamu Tuhan Yesus. In Jesus name. Amin. Sama-sama katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak boleh kuragukan kuasa Tuhan Yesus. Sekalipun lewati gunung yang tinggi, dalam lembah yang kelam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Amin. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda, amin, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, kami percaya padamu. Yesus, kami percaya hanya kepadamu. Kami yakin akan firman-Mu dan kami aminkan setiap kuasa Tuhan terjadi atas kehidupan setiap kami. Sama-sama katakan, amin. Percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Renungan sesaat lagi terkhusus bagi Bapak Ibu sekalian yang hidup sebagai orang Kristen, tapi seringkali masih kurang percaya. Dan bagaimanakah kasih Tuhan bekerja dalam hidup kita? Apakah saat kita kurang percaya Tuhan ninggalin kita? Tidak. Apakah saat kita jatuh Tuhan ninggalin kita? Tidak. Apakah saat kita sedang tidak percaya, ragu, bimbang, Tuhan tinggalkan dan tidak menolong kita? Tidak. Tuhan adalah Tuhan. Dia adalah baik. Tuhan
Tuhan itu berkuasa, panjang sabar. Maka biarlah firman ini akan membuka setiap mata rohani kita. Apa yang mustahil? Contohnya Bible mengatakan yang mandul tidak mustahil Tuhan berkati kandungannya. Yang sakit atau ketika anakmu sakit tidak mustahil Tuhan beri kesembuhan. Apakah orang yang berdosa atau ada saudara-saudara merasa paling hina, paling berdosa, apakah mustahil Tuhan ampuni? Tidak. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, shalom semuanya. Rame banget. Happy Sunday. Dan sesaat lagi Bapak Ibu, setelah ini selesai, makanya ringkas singkat. Ya, memang tiap hari pesta ringkas singkat aja, karena memang saya adalah hamba Tuhan yang ringkas singkat saja, tidak suka yang bertele-tele. Ya, sambil siap-siap nih, nanti kan mau ke gereja masing-masing. Ya, titip salam nih buat Bapak Gembala, Bapak Pastor, Bapak Pastor, ya majelis, diaken, hamba Tuhan, salam kenal dari Pastor Andy buat semua Bapak Ibu sekalian. Yuk kita bersama-sama mendengar sabda firman Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, hari ini beberapa bagian firman Tuhan Pastor bacakan bagi Bapak Ibu yang terkasih. Ya, yang pertama-tama kita akan mendengar dari kitab Yeremia 32 ayat yang ke-27, ya. Kitab Yeremia 32 ayat yang ke-27. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yeremia 32 ayat 27, ya. Saya ulang ya. Yeremia 32 ayat 27. Firman Tuhan, selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih. Sesungguhnya, kata firman Tuhan, akulah Tuhan, Tuhan segala makhluk. Perhatikan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Ayo dijawab masing-masing. Jawaban Bapak Ibu itu tidak berpengaruh kok bagi Tuhan. Dia tetap Tuhan. Yang tidak percaya kuasanya, dia tetap Tuhan yang Maha Kuasa. Yang percaya Tuhan Maha Kuasa, memang dia Tuhan Maha Kuasa. Bapak Ibu sekalian, adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Ayo dijawab. Saya ikut jawab deh. Tidak ada Tuhan. Tidak ada. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi engkau. Contohnya, di dalam kitab Kejadian 18 ayat 14. Ya, ini contoh yang pertama dan menjadi rema bagi Bapak Ibu sekalian yang sedang ada di area ini atau yang sedang menantikan sesuatu yang mustahil di bagian ini. Kejadian 18 ayat 14. Ya. Kejadian 18 ayat 14. Baik. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Padahal sudah tua, mati pucuk, mustahil bagi manusia, sudah nenek-nenek. Tapi apakah ada yang mustahil? Apakah ada sesuatu yang mustahil untuk Tuhan? Firman ini datang kepada Sarah. Tetapi kita melihat respon daripada Sarah ini apa? Kita mundur, kita melihat kitab Kejadian, ya saudara-saudara, pasal 18 ayat 12. Bagaimana respon Sarah ketika dia mendapatkan firman Tuhan, janji Tuhan? Apakah sempurna? Selamat menyaksikan ayat 12 dari kitab Kejadian 18. Respon Sarah ketika Tuhan berfirman,
Dia malah tertawa. Mungkin tertawa geli kali. Aduh, aku mah sudah nenek-nenek. Mana mungkin salah dengar kali. Masa iya sih? Bible mengatakan, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, mungkin sambil begini-gini, mungkin sambil malu-malu gitu. Akan birahikah aku setelah aku sudah layu, katanya. Sedangkan Tuanku, mungkin sambil tertawa gitu, sudah tua. Ini loh sikapnya Bapak Ibu sekalian. Tapi apakah Tuhan gagal untuk menggenapi janjinya? Apakah Tuhan menjadi tidak berkuasa? Apakah sesuatu menjadi mustahil? Tidak. Tuhan tidak gagal menggenapi firman-Nya. Sekalipun Sarah agak nyinyir, tertawa, kurang ngerti, geli sendiri, tidak masuk akal. Kata firman Tuhan, akulah Tuhan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Perhatikan baik-baik, camkan ini. Mungkin kita di area berbeda. Kita mungkin di area bukan sedang menunggu momongan, keturunan, atau mujizat dalam kandungan istri. Bukan. Tapi dengarkan. Apakah ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita maju. Injil Lukas pasal 1 ayat 37 sampai 38. Sekarang saya akan bacakan Bapak Ibu sekalian dari Injil Lukas pasal 1 ayat 37 sampai 38. Demikianlah firman Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu pergi meninggalkan dia. Malaikat sudah datang membawa pesan. Pesan apa? Bahwa lewat dirimu, lewat rahimmu, lewat kandunganmu akan dititip roh Bapa. Awalnya Maria bingung Bapak Ibu. Masa iya saya bisa mengandung padahal saya tidak pernah bersetubuh dengan Yusuf. Dia awalnya ragu, awalnya masa iya sih? Confused dia. Tetapi dia berkata, mendengar firman Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka dia merespon, jadilah padaku seperti apa yang Tuhan kehendaki. Karena aku ini ciptaannya. Kita ini milik Tuhan, ciptaan Tuhan. Kita bukan ciptaan hantu, bukan juga ciptaan monster. Kita ini milik Kristus, ciptaan Tuhan Yesus Kristus. Jadilah padaku apa yang Tuhan firmankan. Kita ini bukan ada di jalan salah Bapak Ibu. Kita ini bukan ada di jalan kegelapan. Kita ini bukan ada di jalan dosa. Kita ada di jalan kebenaran. Yesus berkata, Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kita ada di jalan kehidupan. Apakah ada yang mustahil? Sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Mungkin kemarin dia seperti Maria, bingung, ragu, apa iya, apa benar, masa bisa. Tapi nyatanya Maria mengandung dari Roh Kudus. Dan mujizat Sang Immanuel lahir ke dalam dunia ini dengan perbuatannya yang tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal menjadi mungkin karena firman Tuhan. Malaikat Gabriel datang, mendatangi, kasih ingat kepada Maria di tengah-tengah kebingungannya, di tengah putus asanya barangkali. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Lukas 1:37. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan mereka berkata, aku ini hamba Tuhan, aku ini milik Tuhan, jadilah padaku apa yang Tuhan kehendaki. Wow, keren. Biasanya kan keren, kalau keyen itu kakaknya keren. Apalagi kalau keyen, Amin. Maju Bapak Ibu sekalian, Injil Markus pasal 9. Ya, Injil Markus pasal 9 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Ini kisah tentang orang sakit. Secara eksplisit kisah ini bagaimana ada anak dari seorang ayah yang sedang sakit. Yang mendengarkan ini ada ribuan orang. Mungkin engkau ada di area ini. Engkau seorang ayah atau orang tua, anakmu sedang sakit. Firman ini datang tidak kebetulan untuk memberitahu bagi Bapak Ibu sekalian bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Memang kadang-kadang kita berdoa, sepertinya Tuhan belum menjawab, tapi Tuhan pasti menjawab tepat pada waktunya. Markus pasal 9 23 sampai 24. Firman Tuhan bagi kita, jawab Tuhan Yesus, katamu jika engkau dapat apa ini? Jika engkau dapat apa? Jika engkau bisa apa? Maka tidak ada yang mustahil. Wow, jika engkau dapat, tanda tanya, dapat apa? Karena kalau engkau dapat itu, maka tidak ada yang mustahil. Lanjut, bagi orang percaya, berarti jawabannya, jika engkau percaya, amin. Jika engkau dapat percaya, amin. Jika engkau mempercayai, amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saya ulangi, jika engkau percaya, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tapi banyak kemustahilan bagi orang yang ragu. Maka pujian tadi itu indah. Tidak kuragukan firman-Mu, tidak kuragukan kuasa-Mu Tuhan, tidak kuragukan janji-Mu, ya dan amin. Jika engkau dapat, kita sudah terjawab di sini. Jika engkau percaya, maka boleh dong Bapak Ibu sekalian minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku yang tidak percaya atau kurang percaya atau pelengok, yakinkah, iyakah, benarkah, salah dengarkah, terlalu berlebihankah, terlalu over fanatika. Sudahlah Bapak Ibu sekalian, Tuhan sudah bilang, jika engkau percaya, tidak ada yang mustahil bagi orang peragu. No, salah. Jika engkau percaya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang curiga. Bukan juga. Jika engkau percaya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya pada firman Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Plok. Yes. Glory to God. Ayat 24. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Aku percaya. Kalau tambah APK, aku percaya Kristus. Wow, keren banget. Kalau keren bingit, kakaknya banget, namanya bingits. Kalau di atas lagi sepunya bingits. Aku percaya AP. Aku percaya Kristus APK. Tolonglah aku yang tidak percaya ini, kerendahan hati. Bapak Ibu sekalian, ingatlah baik-baik, Tuhan itu mengasihi orang yang rendah hati, tapi melawan orang congkak. Kalau kita rendah hati, meskipun banyak nggak senang hati sama kita, masih lebih oke lah, karena Tuhan masih bela kita. Tapi kalau kita congkak, mungkin banyak orang sanjung-sanjung kita. Tapi kalau Tuhan yang dia lawan kita, selesai. Mengerikan. Kata orang biasa bercanda, ngeri-ngeri tidak pakai sedap. Orang yang rendah hati mungkin diremehkan dunia, dipandang sebelah mata, tapi Tuhan bersama dia.
Sekali lagi pastor ulang, orang yang tinggi hati, congkak, sombong, arogan, merasa paling pintar, suka nuduh orang kanan kiri. Mungkin kau disanjung-sanjung orang. Tapi dengarkan baik-baik, kalau Tuhan yang menentang engkau, ngeri-ngeri tidak pakai sedap, alias seram bingit. Tapi ayah anak ini berkata, ampuni aku, tolong aku, please Lord Jesus help me. Luar biasa firman Tuhan. Saya mau menjadi pribadi yang rendah hati. Kerendahan hati adalah kehidupan Kristus. Karena saya melayani Tuhan Yesus Kristus, saya harus belajar dan terus berjuang memiliki kerendahan hati sampai Kristus memanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Saya tetap percaya kuasa firman Tuhan, ya dan amin. Seperti thumbnail yang muncul di YouTube dan di Facebook, itu bagaimana ada satu kakak namanya Samson ya. Dia TNI, puji syukur, dan dia bersaksi. Seperti kesaksian itu adalah chatnya yang dikirimkan ke Japri dan kita buatkan thumbnail. Untuk apa? Bukan untuk Anda datang ke Andesima. Bukan juga untuk engkau mengeluk-elukkan hamba Tuhan siapapun, bukan. Tapi untuk menyatakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi kita, percayalah kepada Tuhan, jangan ragu. Kalau ragu, Tuhan sih nggak tinggalin kita. Tapi kita harus mau perjalanan. Ayo, kemarin saya ragu, hari aku mau lebih percaya. Sampai kita berserah, sampai kita serahkan semua pergumulan yang kita hadapi, ketakutan, penyakit, kelemahan, serahkanlah semua kepada Tuhan Yesus. Dia pasti bertindak tepat pada waktunya. Amin. Dan apa yang terjadi? Sakit penyakit dari anak ini, yang mana ayahnya ini, yang awalnya tidak percaya, tolong supaya aku percaya, Tuhan tolong, Tuhan tinggalin tidak, Tuhan tetap menolong sekalipun ayahnya kurang percaya, tapi dia punya kerendahan hati. Wow, keren banget. Dan apa? Kalau sudah baca kisahnya lengkap ini, akhirnya anaknya dipulihkan, disembuhkan. Karena memang Tuhan sang pemulih. Tuhan sanggup menjawab doa-doa kita. Tuhan sanggup untuk menyatakan kesembuhan bagi setiap kita yang berdoa. In Jesus name. Bukan hanya ayahanda dari kakak Samson yang seperti di thumbnail ini. Tapi sudah begitu banyak orang-orang yang dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, dijawab Tuhan doa-doanya. Dan mereka bersyukur. Nanti hari ini sebentar pagi Adnya akan upload video salah kesaksian bagaimana seorang hamba Tuhan. Dia berkata, ditanya ketika tim bertanya, apakah Bapak kecewa ketika didoakan Pastor Andy atau berdoa Tuhan belum sembuhkan atau belum sembuh? Dia bilang nggak boleh kecewa, tidak boleh kecewa karena kesembuhan datang bukan dari manusia, kesembuhan datang dari Tuhan Yesus. Manusia hamba Tuhan membantu mendoakan. Tapi nggak harus, kadang-kadang tanpa didoakan pun Tuhan bisa sembuhkan dengan cara yang ajaib. Karena dialah sang penyembuh sejati. Semua manusia adalah hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan membantu saling mendoakan, mendukung, bukan merongrang. Mengucapkan kata-kata berkat, bukan kutuk mengutukin. Ada yang susah, dibantu. Ada yang pelayanannya bergumul, mau ditutup, jangan kita doa suruh tutup, tapi kita doakan supaya ada jalan keluar dan kembali melayani, nama Tuhan dipermuliakan. Setiap gereja, semua pelayanan itu untuk memuliakan Kristus. Mungkin warna, sinode, cara, liturgis berbeda-beda, lagunya juga beda-beda, tapi bukan berarti kita saling mengkutuk-kutukin. Karena kita dipanggil untuk memberkati. Firman Tuhan kemarin apa? Mana mungkin satu mata air keluar air pahit dan manis, tidak mungkin. Kalau ada, bote itu. Apa itu bote? Bote itu dusta. Ya. Amin. Makasih. Hamba Tuhan saling mendoakan, hamba Tuhan saling mendukung. Sesama orang percaya, saling menguatkan. Jangan sama orang percaya. Kita sesama manusia, sebangsa, setanah air, apapun latar belakangnya, apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun agama keyakinannya. Kita harus saling menghargai, saling mengucapkan kata-kata berkat, bergandengan tangan untuk membangun NKRI. Yes, NKRI harga mati. Amin.
Agustusan kita sudah merayakan bersama-sama dengan sederhana, dengan kebersamaan, dan itu mengingatkan kita di Indonesia ada Bhinneka Tunggal Ika. Yes, amin. Dan akhirnya, sekalipun ayahnya, ayahandanya dalam hal ini mungkin sempat tidak percaya secara penuh, tapi Tuhan tidak ninggalkan Bapak Ibu. Tuhan tetap menolong. Satu lagi, saya pernah, mungkin Bapak Ibu sebagian besar pernah, tapi mungkin tidak pernah. Apa yang sebagian besar pernah? Merasa kita sudah jatuh dalam lumpur dosa. Kita sudah menjadi orang yang sangat berdosa. Kita menjadi pelanggar hukum Tuhan. Kita menjadi pelanggar pidana barangkali. Kita menjadi orang yang jahat. Apakah mungkin orang jahat, orang pelanggar hukum, atau pelaku tindak pidana, atau orang yang berdosa, bahkan paling berdosa di dunia ini, apakah mungkin Tuhan bisa ampuni? Ini sesuatu yang mustahil bagi kita dulu, atau bagi mereka saat ini yang sedang ada di dalam lumpur dosa. Rasanya seperti mustahil banget orang berdosa itu diselamatkan, dibenar, diampuni. Dengarkan baik. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan, termasuk sekalipun dosamu hitam seperti apa? Kain pel yang sudah hitam bingit. Kotor, bau amis pula. Sekalipun begitu hidupmu seperti kain ketumbar yang sudah tidak kelihatan seperti kain karena busuk, kumal, hitam, dan jelek. Bapak Ibu sekalian, dan kau merasa mustahil, orang yang kotor, orang yang berdosa, Tuhan tolong, dengarkan baik, saya hamba Tuhan. Makasih Li Wen, sekalipun hitam seperti arang, Tuhan baik. Tidak mustahil hidupmu juga bisa dipulihkan oleh Tuhan. Ayatnya di dalam 1 Timotius 1 ayat 15 dan 16. Setelah ini, beritakan kepada sesamamu, kalau perlu sampai ke ujung bumi, bahwa Tuhan Yesus tetap sama. Dia menyembuhkan, dia melepaskan engkau dari ikatan roh-roh jahat, dia mengampuni dosa-dosamu, dia menyelamatkan engkau, dan dia juga mau memulihkan hidupmu dan memakai hidupmu. Kasih tahu kemanapun sampai bumi ini penuh kemuliaan Tuhan. 1 Timotius 1 ayat 15 sampai 16. Dunia sedang heboh, menjelek-jelekkan, merendahkan. Tapi kasih Tuhan harus lebih heboh di akhir zaman ini. Kasih tahu kepada orang-orang, Yesus tetap sama. Dia mengampuni, dia sang pengampun dosa. 1 Timotius 1 ayat 15 dan 16. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya, bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk apa? Untuk menyelamatkan orang pintar? No. Untuk menyelamatkan orang kaya? No. Untuk menyelamatkan orang ganteng? Sok ganteng nih ya. No. Atau orang cantik? Bukan juga. Untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi ketika saat ini engkau merasa sedang sangat berdosa, firman ini datang khusus untukmu. Karena Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, mungkin kau pernah berkata begini, akulah orang yang paling berdosa. Datanglah pada Tuhan Yesus Kristus. Dosamu akan dibuang jauh ke dalam tubir laut. Dia akan ampuni dan melupakan segala dosa-dosamu. Dan mengangkatmu menjadi miliknya. Ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Dengarkan baik. Tuhan mengasihani orang berdosa. Mungkin orang di sekelilingmu atau di dunia, orang-orang menganggap remeh ketika aibmu dibongkar. Tuhan masih sayang kepada dunia ini, kepada semua manusia.
sehingga aibnya masih ditutup untuk kita berubah. Karena semua manusia di dunia ini, saya rasa tidak ada yang tidak punya aib, kelemahan, keterbatasan, dusta, pelanggaran, pasti ada. Besar kecil relatif, tapi yang saya tahu, nobody perfect in the world. Kalau hari ini aib kita masih tutup oleh Tuhan, Tuhan kasih kesempatan kita untuk berubah. Tapi ada orang-orang yang sudah dibuka, mungkin waktu itu sudah habis buat dia dan dia gak berubah. Tapi paling tidak kalau dibuka, dia bisa membayarnya di dunia ini untuk menjadi baik tentunya. Tapi saudara-saudara sekalian, mungkin kau merasa paling berdosa hari ini. Banyak pelanggaran. Yang ngomong kepada Bapak Ibu sekalian, meskipun pakai ini kaos warna putih, bukan berarti hidupku sudah putih seputih kaos ini. Bukan, peribahasanya. Bukan. Saya orang berdosa. Tapi saya bersyukur Tuhan datang mengasihi orang berdosa dan mencari orang berdosa dan menyelamatkan orang berdosa. Maka kita hari ini sekalipun disebut orang Kristen, orang yang dibenarkan Kristus, jangan jadi orang yang lupa diri alias sombong. Jangan menjadi orang yang menunggu-nunggu orang lain jatuh lalu ketawa. Itu namanya jahat, atau itu namanya orang yang tidak tahu diri. Ayat 16, tapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Besar kalian ketemu orang-orang yang suka menghakimi. Saya nggak melihat agamanya, Pak. Tapi ketika saya melihat orang yang suka menghakimi, saya berpikir, saya berharap tidak pengen satu surga dengan orang itu. Nangkap? Karena saya percaya Tuhan itu baik. Tuhan mengasihi orang berdosa. Tapi ada orang-orang yang berlabel agama, menghakimi, menjelek-jelekkan. Saya berpikir, kalau boleh, saya nggak mau satu surga dengan dia. Takutnya di surga nanti saya begitu sifatnya. Yesus Kristus tidak begitu. Dia selamatkan kita bukan karena kita hebat, karena kesabarannya, karena kasihnya. Waktu kita terima pengampunannya, sesuatu yang mustahil kita dapat menjadi mungkin. Kita kasih tunjuk dong kepada orang lain supaya orang lain juga bisa melihat kesabarannya. Dan mudah-mudahan tidak mustahil, lewat contoh dan teladan itu banyak orang-orang datang menerima hidup yang kekal dari Yesus Kristus yang tadi mereka merasa mustahil, terlanjur bejat, terlanjur berdosa, terlanjur aib, terlanjur banyak kesalahan, pelanggaran, mustahil. Tapi dengar baik-baik, Yesus Kristus datang bukan cari orang kaya, bukan cari orang sehat, bukan cari orang ganteng, bukan cari orang cantik, bukan cari orang pintar. Dia cari orang berdosa. Adakah di antara saudara-saudara yang membutuhkan Tuhan Yesus saat ini? Tengah-tengahmu. Terimalah Tuhan Yesus Kristus dan hidupmu dibenarkan. Setelah hidupmu dibenarkan seperti saya yang berdosa dibenarkan, mari kita menjadi teladan. Supaya mungkin orang-orang belum langsung menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi dari kesabaran, keteladanan buah-buah roh kita, orang-orang menjadi tertarik dan mau menerima hidup yang kekal itu. Dan mereka menerima Tuhan Yesus Kristus. Amin buat firman Tuhan. Dan semua kita pasti mendapatkan berkat-berkat rohani. Cukup panjang yang hari ini per hari Minggu. Ya sudah, semangat Ki. Semangat 77, ya kan? Ulang tahun Agustusan. Kita memperingati. Puji syukur, renungan ini agak panjang, tapi Pastor berharap tetap kita bisa mengunyahnya, menerimanya, menikmatinya, dan menghidupinya. Jadi berkat buat rohani kita. Tuhan Yesus memberkati. Pasti semua yang dapat firman ini diberkati. Dalam hidup kita saudara-saudara, kadang-kadang kita merasa Tuhan jauh, tapi tidak demikian. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik
di waktu yang tepat. Amin. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Percaya? Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua pasti indah pada waktunya. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami mohonkan berkat-Mu Tuhan. Bagi semua saudara-saudaraku, pemirsa sekalian, berkat rohani, kekuatan yang baru, sukacita, semangat, dan hati yang penuh bersyukur untuk saat lagi mereka akan beribadah di gereja masing-masing. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Semua sehat-sehat, sembuh dari penyakitnya, bangkit dari kelemahannya, dan hidup benar karena diampuni dosa-dosanya. Dan apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhan menjawab doa. Sekalipun kadang-kadang kita merasa Tuhan nggak jawab, Tuhan selalu menjawab doa kita. Sekalipun kita merasa tidak selalu dijawab, tapi Tuhan menjawab doa kita. Amin. Di waktu yang tepat. Oh yeah. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yes, amen. Woo. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan jadikan semua. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan jadikan semua. Kita akan melihat Tuhan Yesus jadikan semua indah pada waktunya. Kalau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Sola Fide, Immanuel, Tuhan Yesus memberkati semua kita. Shalom semuanya. Dadah. Kiss bye dong. Bye.